Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi, order reaksi, dan analisis stabilan yang dipercepat. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai order reaksi, laju reaksi, dan konsepnya. Kali ini kita akan banyak membahas mengenai hal yang akan kita lihat selanjutnya, yaitu konsep sudah, faktor laju reaksi sudah, order reaksi sudah, maka nanti kita akan masuk ke T setengah dan T90. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita ingin mengintegrasikan persamaan dari laju reaksi, tetapi kita lihat dari orde, lalu juga kita lihat dari peruraiannya atau laju dari reaksi itu sendiri. Nanti kita akan integrasikan kedua persamaan ini menjadi persamaan baru yang dapat mengakomodasi kita sehingga dapat menghitung T setengah dan T90%. Oke ya. Jadi integrasi persamaan seperti tadi. Oke, ini ya. Jadi pada dasarnya oke, sebelum masuk ke sini, saya berikan sedikit analogi dulu ya mengenai apa yang akan kita pelajari nanti. Jadi pada suatu hari, seorang kita sebut saja si gitu ya, seorang mahasiswa farmasi datang ke sebuah apotek, mungkin toko kelontong atau toko obat, toko kelontong lah ya, di dekat rumahnya. Ya, dia ingin membeli suatu obat dan dilayani oleh orang di toko tersebut ya. Pak, saya mau beli obat batuk. Oh ya, silakan. Ya, si A memberikan uang, ya, kemudian mendapatkan obat batuk, ya, suatu obat gitu. Oke. Selanjutnya, setelah si A ini mendapatkan obat, dia kembali ke rumah, ya, ke rumah. Kemudian sampai di rumah, obat itu dibuka dan ingin diminum. Ketika dilihat di kemasan obat tersebut, ya, ternyata tercantum ya ED-nya adalah pada 10/21, artinya bulan ini ya, bulan Oktober tahun 2021. Sedangkan pada saat itu ketika mohon maaf ya, ED-nya adalah misalkan bulan Agustus tahun 2021. Oke. Lalu sedangkan pada hari ini di mana bulan ini ya, di mana si A itu membeli obat, maka si A ini sebetulnya membeli obat bulan ini, tanggal 10, bulan 10 tahun 2021. ED-nya ternyata sudah 2 bulan. Artinya, wah obat ini sudah nggak bisa dipakai dong, gitu ya, sudah bisa diminum. Ya, lalu si A ini nanti hendak pergi lagi ke toko obat yang tadi untuk nuker atau ngasih tahu, Pak, obatnya udah ide, mungkin disimpannya kelamaan itu ya. Tetapi setelah itu muncul pikiran di si A, mahasiswa farmasi semester awal ini, bahwa sebetulnya ide itu apa sih, gitu ya. Lalu selanjutnya muncul juga ketika suatu pabrik membuat obat ya, pabrik itu melakukan pembuatan obat. Nah, itu kan nanti mencantumkan ED-nya itu kapan gitu ya. Padahal yang kita tahu bahwa ED itu biasanya obat dibuat, misal ED-nya itu saya tadi ya 8/21, bulan 8 tahun 21, biasanya dibuatnya itu mungkin tahun 2016 ya. Jadi selama 5 tahun obat itu masih dapat dipakai. Nah, artinya jadi mikir ya, apakah ED-nya selama ya muncul di pikiran. Kalau enggak selama itu, kalau selama itu kan yo bangkrut.
adalah sebetulnya itu gimana sih caranya ngitung ED gitu ya? Apakah harus 5 tahun atau kita bisa lakukan perhitungan hanya dalam waktu sekian bulan gitu ya? Nah, inilah yang menjadi dasar pertanyaan atau yang ada di kepala si A ini. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Hubungannya adalah dengan T 90% atau bisa disebut dengan T 0,9 gitu ya. Nah, tidak lupa juga di sini juga kita membahas T setengah. Itu. Inilah yang nanti akan kita bahas. Ini ya, yang akan kita bahas di sini. Oleh karena itu, mari kita kembali ke slide untuk mendapatkan pembahasan seperti tadi, maka kita membutuhkan integrasi antara persamaan orde reaksi ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika suatu A bereaksi menjadi B, dengan kata lain ya, misalkan bukan misal ya, kita analogikan A ini merupakan suatu obat itu, sedangkan B itu adalah hasil degradasinya, maka akan terjadi seperti ini. A itu akan terus menurun, sedangkan B itu akan naik. Nah, kita fokus di bagian degradasinya, yaitu obat A ini akan terdegradasi. Nah, degradasi itu akan ada tutupan. Ya, masih bisa kelihatan ya. Ada dua macam persamaan yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama adalah laju di sini ya, V sama dengan min dA per dt, artinya pada setiap satuan waktu ya, dA itu adalah jumlah obat yang terdegradasi. Kenapa? Karena di sini satuannya adalah minus. Ini per dt, artinya per satuan waktu obat itu terdegradasi. Atau di sini juga bisa kita lihat bahwa plus D per dt artinya terjadi penambahan B pada setiap waktu. Tetapi fokus kita adalah di yang A. Ya. Nah, A ini juga memiliki order reaksi dalam degradasinya. Maka persamaan keduanya adalah V sama dengan K dikali A pangkat M, di mana M adalah order reaksi dari A, sedangkan A itu sendiri adalah konsentrasi dari senyawa A itu, gitu ya, A tersebut. Maka dari kedua persamaan yang berbeda ini, atau ya, yang beda ini ya, maka kita bisa integrasikan menjadi seperti ini. V sama dengan min dA per dt, B-nya tidak usah dilihat karena kita hanya fokus di perureannya yaitu A. Ya, kita fokus di yang ini dan yang kanan. V sama dengan min dA per dt sama dengan K kali A pangkat M. Maka dengan cara mengintegrasikan ini, kita dapat, aduh ketutupan lagi ya. Maka dengan cara mengintegrasikan dua rumus ini, maka kita dapat melakukan atau kita dapat membuat ya suatu korelasi antara konsentrasi dan waktu berdasarkan reaksi reaction order, order reaksi dan atau laju reaksinya, sehingga kita dapat memprediksi konsentrasi dari obat pada waktu tertentu ya. Basically, we are creating a relation between concentration and time based on its reaction order or reaction rate atau laju reaksi di sini. So that we can predict its concentration at the point of time. Oke, jadi persamaan basic ya, ada persamaan dasar yang awalnya seperti ini, maka kita ingin integrasikan dan kita rubah menjadi persamaan seperti ini. Orde 1 akan berubah menjadi yang ini, yang atas ini ya, yang tengah itu orde 0, yang atas orde 0 ya. Mohon maaf, yang tengah itu orde 1 dan yang bawah itu orde 2. Oke, bagaimana cara mengubahnya? Nanti kita akan bahas di perhitungan ya. Oke, jadi kita masuk ke video yang lain.